kalau ulama yang bukan di pihak mereka, mereka malah diam dan tidak bersuara sama sekali. Ini sama dengan munafik. Ini adalah pemikiran yang bodoh dan goblok. Masa sudah jelas-jelas dia tersangka teroris tapi masih harus berbicara baik-baik. Kami sebagai masyarakat atau sebagai rakyat jelata sangat mendukung tindakan atau apa yang telah dilakukan oleh Densus 88. Ustadz Farid Oqbah ditangkap oleh Densus 88 terkait keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Ada dua lainnya yang ikut ditangkap. Sebenarnya, kalau mau jujur, yang ribut-ribut soal ini adalah kelompok-kelompok yang sama. Yang itu-itu saja. Kelompok oposisi, partai sampah, dan kadrun yang otaknya sudah kacau. Narasi mereka selalu sama hingga terdengar sangat-sangat basi. Kriminalisasi ulama, save ulama, rezim anti-Islam. Begitulah kira-kira. Satu dua orang yang tertangkap kebetulan profesi ulama, lalu di blow up secara besar-besaran. Bagi mereka label ustadz, ulama, atau pemuka agama adalah gelar istimewa dan tidak boleh tersentuh oleh hukum. Sentuh rambut sedikit saja, mereka akan teriak itu adalah kriminalisasi. Tapi lucunya, kalau ulama yang bukan di pihak mereka, mereka malah diam dan tidak bersuara sama sekali. Ini sama dengan munafik. Mereka hanya memanfaatkan sebagian kebodohan rakyat dengan menggunakan sentimen agama. Kita semua pasti sudah tahu bahwa sindiran yang mengatakan seperti ini. Di negara ini banyak yang mempolitisasi agama karena banyak yang nalarnya masih sakit, keras, menohok. Tapi dipikir-pikir ada benarnya juga. Mendengar kabar penangkapan tersebut, Wakil Ketua Umum MUI, siapa lagi kalau bukan Anwar Abbas, si bapak tua satu ini akhirnya buka suara juga. Menurutnya, tidak perlu dilakukan penangkapan seperti apa yang dilakukan sekarang, melainkan hanya perlu diberi peringatan dan penjelasan dengan baik. Dia menilai bahwa Densus 88 seharusnya menemui orang yang dicurigai terlibat dengan teroris terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan. Ini adalah pemikiran yang bodoh dan goblok. Masa sudah jelas-jelas dia tersangka teroris tapi masih harus berbicara baik-baik. Nah, pihak terduga bisa diberikan peringatan dan penjelasan-penjelasan dengan baik agar bisa mengevaluasi diri. Nah, ucapan seperti ini sama seperti yang diucapkan oleh Bupati Banyumas yang heboh beberapa hari yang lalu, di mana dia meminta jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung dengan OTT, tapi memanggilnya terlebih dahulu. Ini Bupati juga otaknya sama dengan Anwar Abbas. Pak Tua yang dari MUI ini bicaranya seperti anak kecil yang tanpa ada logika. Mungkin anak kecil masih punya logika sedikit. Ibarat maling masuk ke rumah, lantas kita tidak usah menangkap atau teriak maling. Malingnya dipanggil terlebih dahulu, lalu diberikan peringatan dan penjelasan-penjelasan dengan baik, agar maling tersebut bisa mengevaluasi dirinya. Begitukah cara berpikir Pak Anwar Abbas? Orang jahat tidak diberitahu duluan kalau mau beraksi. Kenapa yang menegakkan hukum harus beritahu duluan sebelum menangkap? Ini namanya logika bodoh, logika yang sangat terbalik. Kasih tahu duluan ya orangnya keburu kabur dan hilangkan barang bukti, bro. Orang nyinyir selalu ada ucapan yang terdengar bodoh. Anwar Abbas juga berharap Densus 88 mempertimbangkan tindakannya agar tidak berimbas kepada nama baik Presiden Jokowi. Apa hubungannya dengan Presiden Jokowi? Lalu dia mengatakan bahwasannya
banyak masyarakat yang justru mengeluarkan sumpah serapah kepada sang presiden pasca penangkapan Farid. Kira-kira masyarakat yang mana yang mewakili pernyataan dari Anwar Abbas ya? Atau masyarakat yang semuanya berisi oleh para kadrun-kadrun tersebut? Kami sebagai masyarakat atau sebagai rakyat jelata sangat mendukung tindakan atau apa yang telah dilakukan oleh Densus 88. Jadi itu sudah benar. Jadi saya pikir Bapak Anwar Abbas ini cara berbicaranya seperti bukan orang yang berpendidikan. Di media sosial juga banyak seruan untuk mengatakan bahwa MUI harus segera dibubarkan. MUI memang makin ke sini makin tidak jelas arahnya. Banyak petingginya yang membuat kontroversi. Anwar Abbas ikut komentar soal seruan MUI dibubarkan. Katanya, karena ada anggota komisi fatwa MUI yang diduga bagian daripada jaringan teroris, atas dasar apa mereka meminta supaya MUI dibubarkan? Ya dasarnya jelaslah bahwa di dalam MUI itu terdapat oknum-oknum anggota teroris yang jelas-jelas sudah ditangkap oleh Densus 88. Apa kurang jelas ya Pak Anwar Abbas? Pernyataan yang sangat mengandung perasaan stres, putus asa, sekaligus geram. Justru yang paling kita kasihani adalah Anwar Abbas, bukan negeri ini. Nasib bangsa ini justru akan sangat kasihan kalau negara ini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris. Bangsa ini juga akan sangat memprihatinkan kalau banyak orang-orang yang modelnya kayak Anwar Abbas, yang hanya bisa nyinyir tanpa logika dan bikin kontroversi murahan ala anak-anak kecil. Apalagi kalau sudah bahas soal gerombolan sampah tukang demo itu. Parasit bertopeng pahlawan sok suci. Pesan saya buat Anwar Abbas, jika berbicara gunakan logika yang waras Bapak tua. Jangan karena Anda berada di MUI, lalu Anda mengatakan bahwa kasus penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap oknum-oknum yang ada di dalam MUI adalah menjatuhkan atau mencoreng nama presiden, dan itu tidak benar. Itu hanya pernyataan pribadi Anda.